Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ome Pranata dengan NIM C20423017. Saya di sini akan memenuhi tugas manajemen pemasaran yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Isra Iriadat SEMM dengan judul Analisis Lingkungan Pemasaran Mikro dan Makro beserta contohnya. Lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan mikro pemasaran mencangkup unsur-unsur yang berada dalam kontrol langsung suatu perusahaan dan secara langsung mempengaruhi keputusan pemasaran serta kinerja bisnisnya. Pesaing. Pesaing merupakan entitas yang berusaha untuk memuaskan kebutuhan yang sama atau serupa dari konsumen. Contohnya perusahaan A dan perusahaan B bersaing dalam industri perangkat elektronik. Konsumen berusaha menarik perhatian konsumen dengan inovasi produk dan strategi pemasaran yang unik. Pelanggan. Pelanggan adalah inti dari setiap bisnis. Perusahaan perlu memahami profil pelanggan, preferensi, dan kebutuhan mereka. Contohnya perusahaan pakaian D memahami profil pelanggan mereka yang terdiri dari kaum muda yang aktif secara sosial dan memiliki preferensi terhadap mode terkini. Pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku atau produk kepada perusahaan. Contohnya, perusahaan otomotif F memiliki hubungan yang kokoh dengan pemasoknya yang menyediakan suku cadang kritis untuk produksi mobil. Saluran distribusi. Saluran distribusi mencangkup perantara yang membantu perusahaan dalam menyiapkan produk atau layanannya kepada pelanggan. Manajemen saluran distribusi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi produk. Contohnya, perusahaan produk elektronik H menjalankan strategi penjualan melalui toko relate, status web e-commerce, dan mitra distribusi untuk memastikan produk mereka tersedia secara luas. Potensi pesaing baru. Faktor ini mencangkup ancaman dari perusahaan baru yang dapat masuk ke pasar dan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Contohnya startup J memasuki pasar teknologi dengan solusi inovatif, menimbulkan potensi pesaing baru bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Lingkungan makro. Lingkungan makro mengacu pada faktor eksternal dan tak terkendali yang mempengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan dan mempengaruhi operasi, kinerja, dan strategi organisasi. Lingkungan makro membandingkan berbagai faktor di luar kendali perusahaan tetapi berdampak signifikan terhadap fungsinya. 1. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi sangat penting dalam membentuk lingkungan makro. Faktor-faktor seperti pertumbuhan PDB, inflasi, suku bunga, dan pengangguran mempengaruhi lingkungan bisnis. Contohnya, pada awal tahun 2000-an India mengalami periode pertumbuhan PDB yang kuat. Selama masa ini, industri otomotif mengalami peningkatan pesat dengan perusahaan-perusahaan seperti Tata Motors yang berkembang pesat. 2. Faktor politik dan hukum. Kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi lingkungan makro secara signifikan. Beberapa contohnya adalah stabilitas politik, kebijakan pajak, perjanjian perdagangan, dan undang-undang ketenagakerjaan. Contohnya pada tahun 2017, penerapan pajak barang dan jasa di India, sebuah reformasi hukum dan pajak yang signifikan, berdampak pada berbagai bisnis termasuk industri otomotif. 3. Faktor teknologi. Kemajuan teknologi membentuk lingkungan makro dengan merevolusi industri, menciptakan peluang baru, dan mengubah model bisnis yang ada. Contohnya, meledaknya penggunaan media sosial di India menciptakan cara baru untuk pemasaran dan keterlibatan pelanggan. Merek seperti Zomato memanfaatkan tren ini dengan membuat profil media sosial yang aktif, meluncurkan kampanye, dan berinteraksi dengan pelanggan secara daring. Simpulannya, analisis lingkungan pemasaran mikro dan makro sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan dan beradaptasi dengan perusahaan dalam lingkungan eksternal. Baik, tadi adalah pemaparan materi yang saya bawakan mengenai analisis lingkungan pemasaran mikro dan makro. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada salah kata atau ucapan dalam saya memaparkan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.